Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom bagi setiap kita semua. Apa kabar? Kita semua luar biasa dalam Tuhan, amin. Doa saya, setiap kita yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang terluka, percaya Tuhan Yesus pasti mengobati setiap kita. Tuhan Yesus pasti memulihkan kita semua. Bahkan kita yang terikat, percayalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan dilepaskan. Ini adalah senjata, dan kita akan belajar firman Tuhan terkait dengan apa guna senjata. Pasti dalam peperangan, amin, untuk menghancurkan musuh, untuk menembak musuh, untuk mematikan lawan. Nah, di waktu yang indah ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 10 ayat yang ke-34 berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Kita sama-sama tahu setiap Natal diberitakan bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi untuk membawa kedamaian, untuk membawa sukacita. Dia untuk menolong setiap kita agar kita semuanya bersukacita dan kedamaian itu pun terjadi. Namun di ayat yang tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita di sini, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Apakah Tuhan Yesus mau membawa kita dalam suatu kondisi tidak harmonis, sesuatu yang kehancuran atau kekacauan atau peperangan? Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tema saya pada hari ini, The True Follower of Jesus. Kita tahu sebagai seorang pengikut, kita banyak sekali sebagai followers dari artis, sebagai selebgram dan sebagainya. Itu pasti akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik, untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang idola. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia memberitahu kita apa yang akan terjadi pada saat kita yang mengikuti Yesus. Kondisi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita sebagai seorang murid Yesus. Kita akan sama-sama belajar di dalam firman-Nya. Kalau dari ayat yang tadi kita baca bahwa kata pedang di situ dalam bahasa Yunani-nya dibaca makhaira, atau yang berarti pedang yang dirancang terutama untuk memotong atau memisahkan daripada menusuk. Jadi bukan pedang yang fungsi utamanya untuk menusuk orang atau menusuk siapapun itu, tapi di sini dalam konteksnya adalah pedang yang digunakan untuk memisahkan. Pedang dalam konteks ini, dalam arti metafora, yaitu permusuhan sesama manusia karena Injil. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita, kita sebagai pengikutnya, kita sebagai murid-muridnya, bahwa akan terjadi permusuhan sesama manusia karena firman-Nya, karena Tuhan. Jadi sama seperti judul perikopnya adalah Yesus membawa pemisahan. Bagaimana pengikut Yesus. Jadi di sini kita mulai tahu bahwa pedang yang dimaksud adalah yang berfungsi untuk memisahkan antara pengikut Yesus dan bukan pengikut Yesus. Lalu pertanyaannya apa yang dipisahkan? Kita baca di ayat berikutnya, di ayat 35, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Jadi perpecahan itu atau perbedaan pendapat itu antara orang yang percaya tidak percaya bisa terjadi di dalam keluarga. Jadi di sini Tuhan Yesus contohkan bahwa bisa terjadi orang terpisah dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Dan musuh itu di ayat 36 dijelaskan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ternyata di dalam keluarga itu bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi perbedaan antara kepercayaan. Dan bukankah itu yang terjadi di akhir-akhir zaman ini? Kita akan belajar di dalam konteks dekat dari pasal 10 ini, dari perkataan Yesus ini ditujukan kepada para murid Yesus, kepada 12 murid Yesus. Jadi yang kita tahu di sini bahwa pasal 10 ini bukan ditujukan untuk semua orang ternyata. Pasal 10 ini adalah perkataan Yesus untuk para murid-muridnya. Kita belajar sebelumnya dari pasal 8 dan pasal 9, Yesus melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, lalu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, bahkan Yesus meredakan angin ribut, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, orang yang lumpuh disembuhkan, lalu Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang bisu,
dan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi kita tahu bahwa Yesus baru melakukan mujizat, Yesus baru melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi di ayat 10, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk ketika mereka mulai melakukan penginjilan, melakukan kabar baik kepada orang banyak, bahwa ini yang Tuhan Yesus akan ingatkan, bahwa ketika engkau akan mengikut Tuhan bukan jadi sesuatu yang baik, padahal engkau sudah melakukan yang baik, engkau sudah menyembuhkan orang banyak, tapi bukan mendapat terima kasih yang kau dapatkan. Alkitab mengajarkan seperti itu. Kita tahu bahwa pemberitaan kerajaan sorga itu sudah dekat, dan itulah kenapa mujizat terjadi, banyak orang sakit disembuhkan, tapi yang respon dunia, tanggapan dari orang-orang yang tidak percaya kepadanya, itu bukan suatu kedamaian. Malahan sebaliknya mendatangkan pedang bagi yang menerima mereka. Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana pada saat kita memberitakan kerajaan Allah dan apa yang bisa mereka harapkan setelah itu. Yesus mengingatkan bahwa mereka akan dibenci dan dianiaya. Banyak di antara orang Israel yang menerima Yesus dan kerajaan Allah yang ia tawarkan. Tapi tidak demikian dengan para pemimpin Israel. Mereka bisa kehilangan banyak hal jika mereka bertobat dan menjadi murid Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa mereka akan menolak dia. Pemimpin-pemimpin Israel akan menolak Yesus dan menganiaya para pengikutnya. Dan firman Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa itu terjadi penganiayaan kepada para pengikut Yesus. Selain Yesus mengingatkan, Yesus juga menguatkan. Itu ada di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan Yesus memberitahu bahwa serigala, Tuhan Yesus mengutus para muridnya ke tengah-tengah serigala. Dan Tuhan Yesus minta bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita lihat perkataan ini, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, adalah seperti di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-20 berkata, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi dewasalah dalam pemikiranmu. Jadi artinya Yesus mau bahwa ketika kita menjadi pengikutnya, kita memberitakan kebenarannya, kita harus mulai berpikir dewasa. Kita harus berpikir lebih lagi bahwa sesuatu itu baik pada waktunya, bahwa tidak mendatangkan keburukan. Karena itu yang Tuhan ingatkan sebelumnya. Di ayat yang ke-26 juga Tuhan Yesus menguatkan kepada kita, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kita percaya bahwa kebenaran pasti akan muncul, kebenaran pasti akan menang, mengalahkan kejahatan. Kita juga bisa sama-sama belajar dalam kondisi pemisahan ini, bahwa konflik yang terjadi itu pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Tuhan Yesus memisahkan mereka, itu sama seperti kondisinya pada saat Allah memerintahkan Gideon untuk berperang melawan 135 prajurit Midian. Itu dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita bisa sama-sama nanti baca. Intinya adalah Allah itu memisahkan dari 32.000 orang, kemudian tereliminasi, dipisahkan, berkurang 22.000 menjadi 10.000, tapi Allah berkata masih terlalu banyak, sehingga berkurang lagi 9.700 dan akhirnya menjadi 300 untuk melawan 135.000 prajurit Midian. Bahwa kita di sini sama-sama belajar bukan jumlahnya, tapi Tuhan mau mendapatkan orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kriterianya. Yaitu yang pertama kita belajar di sini bahwa Tuhan Allah itu memisahkan orang-orang yang memegahkan dirinya sendiri, orang yang sombong terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang takut dan gentar. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, bagaimana kita bisa berani? Amin. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau berjaga-jaga, karena Tuhan mengeliminasi orang-orang yang minum langsung air. Tapi Allah mengambil orang yang menghirup air dan membawa tangannya ke mulutnya. Artinya di sini Tuhan mau kita berjaga-jaga. Kita percaya bahwa di ayat yang ke-37 sampai dengan 41, di situ
Tuhan mau mengajarkan bahwa kita benar-benar mengikutinya lebih dari apapun, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu saudara, bahkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mau di sini kita memikul salibnya. Karena kalau kita tidak memikul salib, itu Tuhan berkata bahwa tidak layak bagi Tuhan. Kita percaya bahwa di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah pengorbanan. Hidup kita harus dikorbankan. Hidup kita harus martir bagi Tuhan. Karena ya, kita percaya kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur. Di dalam Yohanes mengajarkan kepada kita, Yohanes 15 ayat yang kelima, berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita percaya bahwa kita sebagai ranting, kita ada di pokoknya Tuhan, kita percaya kita akan berbuah banyak. Yang terakhir di ayat yang ke-42 berkata bahwa barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan dari upahnya. Di sini kita belajar bahwa kita harus menjadi martir, kita harus menjadi berkorban bagi orang lain. Sama seperti ayat yang ke-17, bahwa jika kamu tinggal dalam aku dan aku dalam firman dan kamu dalam firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, maka kamu akan menerimanya. Sebagai kesimpulan, kita sebagai pengikut Yesus, yang sejati kesetiaan itu sangat ditentukan. Yesus datang ke dunia untuk membawa kedamaian, namun kebenaran menjadi fondasi yang utama. Yesus adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Kita setia dalam Tuhan agar kita terus berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita agar terus bisa dekat di dalam Tuhan? Kabar baiknya adalah kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui sarana yang Tuhan Yesus ajarkan di gereja Tiberias. Artinya kita percaya kita menerima perjanjian secara penuh, covenant Tuhan secara penuh. Demikian firman Tuhan saya pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan akhir kata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.